Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tentu yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia, Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kita Mimbar Agama TPRI Sumatera Selatan. Bersama dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Puji Tuhan, di tengah situasi dan keadaan bangsa kita yang dilanda pandemi virus corona, kita masih memiliki pengharapan yang besar. Di masa yang sulit ini, bagaimana kita tetap bertahan, kita tetap kuat, karena pengharapan kita adalah ibarat sauh yang kuat, karena Dia Allah, Kristus Sang Juru Selamat kita. Pemirsa terkasih, hari ini saya bersama-sama dengan para audiens saya dan juga yang akan melayani Tuhan sebagai pembicara yang menyampaikan kesaksian, menaikkan pujian, melayani Tuhan melalui pelayanan musik. Halo Bapak Pendeta. Ya, halo Bu. Iwan Karo-Karo. Ya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur saat hari ini Tuhan izinkan untuk bisa melayani Tuhan. Apa kabar Bapak? Baik-baik, sehat. Sehat Puji Tuhan. ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema kuat di masa yang sulit ya. Kuat di masa sulit ya. Pemirsa terkasih, Pendeta Iwan Karo-Karo adalah Gembala Sidang Gereja Metodis Indonesia atau GEMI Efrata Kota Palembang. Pak Pendeta, kuat di masa sulit. Saya percaya bahwa tema ini tidak muncul begitu saja, tapi ada yang melatar belakangi ya. Kenapa Bapak? Kira-kira tema ini penting untuk kita bicarakan di hari ini. Iya, tema ini kuat di masa sulit, penting kita renungkan atau bicarakan, karena pada saat ini di masa pandemi ini ada banyak orang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Dampak daripada pandemi ini kita lihat bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar, toko banyak yang tutup, keluarga-keluarga banyak mengalami pergumulan dalam perekonomian mereka. Maka dalam menghadapi situasi ini penting sekali sebagai umat Tuhan kita mengerti bagaimana kita bisa kuat melewati masa-masa sulit ini. Iya, artinya bahwa di masa sekarang ini selain memang virus corona ya, dan dampaknya itu luar biasa gitu dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Pendeta, sebelum kita jauh dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan didasari dengan ayat-ayat firman yang akan disampaikan. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ya, Filipi 4 pasal 13. Inilah nats yang akan mendasari renungan kita membahas satu tema kuat di masa sulit. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Bapak Ibu dan Saudara pencinta boxing, tentu ya masih ingat dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang petinju Evander Holyfield di tahun 1996 ketika dia menghadapi seorang petinju yang hebat yang dijuluki pada saat itu si leher beton bernama Mike Tyson ya. Ayat ini pernah ditaruh di dalam celana Evander Holyfield ya. Dia mau berjuang, dia mau bertarung, tentunya bukan hanya dengan kekuatannya, tapi juga dengan mengandalkan Tuhan. Nah, sekali lagi, ayat ini saya angkat sebagai perenungan kita di masa-masa sulit pada saat ini, ya, di masa pandemi ini. Karena akibat daripada corona ini, betul-betul kita banyak mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami pergumulan. Banyak pergumulan. Ya, dalam ekonomi, dalam keluarga, anak-anak yang sekolah perlu kuota, ya, butuh dana. Sementara mengalami kesulitan dalam perekonomian. Bahkan bukan hanya itu, ya. Ada banyak keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi. Wah, banyak yang berduka. Jadi saya lihat betapa pentingnya orang
mendapat kekuatan di masa-masa yang sulit ini. Baik Pak Pendeta, sebelum memang kita bicara tentang persoalan yang begitu luar biasa dihadapi, bukan cuma pribadi-pribadi, keluarga ya, tetapi juga ini kan masalah yang dihadapi oleh dunia. Saya tertarik karena Pak Pendeta mengangkat Holyfield tadi, si leher besi, dan itu memang betul apa yang Pak sampaikan di sini. Dia mengangkat ayat ini, itu kan bukan orang biasa. Itu orang luar biasa. Kenapa Pak Pendeta menurut Bapak kok begitu tertarik dengan pribadi ini dan juga dia bisa membuat ayat ini menjadi hal yang luar biasa? Iya, karena saya lihat Evander Holyfield pada saat betul-betul melihat musuh begitu kuat, dia merasa dirinya tidak kuat. Dia kuat karena mengandalkan Tuhan. Jadi untuk memotivasi diri, untuk bergantung kepada Tuhan, maka dia cantumkan ayat ini di dalam celana dalam bertarung itu. Ya, artinya bahwa seorang tokoh yang begitu hebat, yang sudah membuat KO sekian banyak musuh, tetapi dia masih mengandalkan Tuhan dan dia percaya ada kekuatan di dalam Tuhan. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi ada 3 hal yang akan kita renungkan dari teks yang kita baca ini tadi. Dari segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat dari kata segala perkara. Perkara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah pergumulan, masalah, penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya. Segala perkara itu berarti Paulus mau tegaskan, dia hadapi bukan hanya perkara yang ringan, tapi juga perkara yang berat. Bukan hanya masalah yang kecil, tapi juga masalah yang berat. Tetapi dia bisa lewati, dia kuat melewatinya. Inilah yang saya lihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Perkara apa sebenarnya yang dihadapi dalam kehidupannya? Kesulitan apa yang dihadapi di dalam hidupnya? Penderitaan apa yang dia alami? Itu bisa kita pahami dari surat-suratnya. Kita akan baca dari Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Minta Ibu Rani membacakannya supaya kita dengar pergumulan penderitaan Paulus. Baik, ini ada dasarnya ya Pak Pendeta ya, dasar kalau segala perkara, bukan cuma perkara yang ringan, yang kecil, tapi banyak perkara yang besar juga, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Silakan Ibu Rani untuk membacakan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, ini pergumulan, penderitaan, ini begitu hebat dihadapi, tapi bisa dia lewati semuanya. Bahkan kalau kita lihat ya, ketika dia tulis surat Filipi ini, ya, dia berada di penjara, ya, berada di penjara di Roma, dan ajal sudah menanti dia karena dia akan dijatuhi hukuman mati. Menurut tradisi dia dipenggal, dia akan mati. Tapi sekali lagi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi perkara itu dia lewati, kesulitan itu dia bisa lewati. Perkara
kematian kalau kita bicara di dalam konteks Filipi ini ya, karena jemaat kan pada saat itu mengkhawatirkan keberadaan pemimpin mereka, Paulus yang berada dalam penjara. Tapi sebenarnya kalau kita bicara apa sih yang lebih hebat persoalan itu daripada kematian gitu ya Pak Pendeta ya. Artinya kalau kita boleh katakan kematian itu adalah kesusahan, penderitaan yang paling besar di dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Tetapi Paulus masih bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pak Pendeta, dalam konteks hari ini hal yang real yang bisa Bapak lihat selain memang hal-hal yang disampaikan tadi yang benar-benar paling menakutkan kalau tadi saya bandingkan dengan kematian gitu supaya kita tetap bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung. Kita memberi kekuatan kepada pemirsa. Pada saat ini kalau saya lihat ya, ketakutan yang sangat menakutkan kita adalah virus corona ini. Wow, itu banyak orang yang meninggal. Seluruh dunia udah 4 jutaan orang. Orang banyak mengalami ketakutan, ya. Bagaimana kita bisa lewati ini? Bagaimana kita masih bisa tetap tenang di masa pandemi ini? Saya percaya kita harus dekat dengan Tuhan. Itu akan saya bahas nanti dalam segmen sesi berikutnya. selanjutnya ya. Segala perkara dapat kutanggung. Bahkan kematian pun Paulus mengatakan demikian. Kalau corona menjadi sesuatu yang menjadi momok gitu ya pada saat ini, mari perkatakan segala perkara. Kematian pun tidak perlu kita takutkan sudah karena kita sudah di dalam Tuhan, betul? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita akan kembali setelah iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, kuat di masa sulit. Saya merasa bahwa itu menjadi tema yang begitu penting untuk kita bicarakan hari ini. Di suasana di mana orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan akhirnya putus asa bahkan bisa menjauh daripada Tuhan. Bersamamu Bapa, kita bisa melewati semua. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat. Silakan Pak Pendeta untuk melanjutkan poin yang kita bicarakan hari ini. Iya, Paulus tadi katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Ya, dapat kutanggung itu menyatakan bahwa Paulus mampu melewati semua masalah yang terjadi di dalam hidupnya, mampu melewati semua pergumulan di dalam pelayanannya. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan memikul, menahan semua penderitaan itu. Dia tidak berputus asa ketika ada pergumulan, ketika ada masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Bahkan dia juga tidak menyesal meninggalkan agamanya yang lama, agama Yahudi ya. Karena di sana dulu dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan fasilitas, tidak dianiaya, diberikan kekuasaannya begitu besar. Tetapi sekali lagi, setelah dia ikut Yesus dalam pelayanannya, percaya kepada Yesus, dia banyak mengalami pergumulan. Tapi tidak ada penyesalan, tidak pernah menyalahkan Tuhan juga dalam kehidupannya ketika ada pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Nah, Oke, Pak Pendeta, saya tertarik dengan apa yang Pak catat di sini ya, bahwa dia memiliki kekuatan, kemampuan memikul, menahan semua penderitaan. Kalau tadi sudah dibaca oleh Ibu Rani, itu deretan masalah, pergumulan, persoalan dari yang kelihatannya mungkin
menurut pandangan mata kita ringan, sampai kepada hal-hal yang sangat mustahil untuk dihadapi ya. Tetapi dia memiliki rahasia ini, kekuatan. Kenapa Pak Pendeta? Di mana rahasia kekuatannya? Rahasia daripada kekuatan yang dimiliki oleh Paulus, pertama yang saya lihat begini, dia melihat penderitaan itu, kesulitan itu ya bukan dari hal yang negatif. Oke. Nah, itu yang pertama saya lihat di sini. Tapi Paulus melihat bahwa di balik daripada penderitaan itu ya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi kerangka berpikirnya ketika menghadapi pergumulan penderitaan itu sangat positif sekali. Nah, itu yang saya rasa kita perlu miliki. Yang pertama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, jangan langsung berpikir yang negatif. Jangan langsung kita ini ketakutan, memikirkan penderitaan yang begitu hebat. Tapi taruh di dalam pikiran kita, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, kita tahu bahwa Allah bekerja di balik penderitaan itu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada satu ayat yang bisa kita baca untuk mendukung ini dalam Roma. Boleh, pasal Pak. 8 ayat 28, Bu Pendeta. Boleh ya. Roma 8:28. Iya. Saya bantu baca ya Pak Pendeta. Roma 8 ayatnya yang ke-28 ya. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi begini, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, taruh dalam pikiran kita sekali lagi bahwa Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang baik di depan kita. Ya, amin. Ini membuat kita kuat menjalani penderitaan dan pergumulan itu. Akhirnya kita jadi punya kekuatan, punya semangat, punya pikiran yang positif. Akhirnya itu terrealisasi ya dalam tindakan kita ya. Jadi saat ada masalah jangan lemah gitu ya. Tetapi kita harus kuat karena kita yakin di balik semua persoalan ada rencana terbaik yang Tuhan telah siapkan. Baik Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta melanjutkan untuk pembahasan ku tanggung di dalam dia ini, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman hidup seorang ibu gitu ya, yang hari ini bersama dengan kita pemirsa, audiens kita yang akan bercerita tentang tangguh bersama dengan Tuhan, kuat menghadapi segala perkara, persoalan yang terjadi. Silahkan kepada Ibu Maria Sabirin untuk menyampaikan kesaksiannya. Shalom. Saya Maria Sabirin dari GMI Kebrata. Sesuai dengan tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya akan menyaksikan bagaimana melewati masa sulit bersama Tuhan. Memang bukan saya yang mengalami, tapi suami saya yang mengalami. Dia kena COVID pada bulan Oktober tahun yang lalu. Tapi dia tidak sadar dan saya ada bersama-sama dengan dia di rumah sakit. Di mana semua orang ketakutan karena pada waktu itu kiri kanan terdengar suami istri meninggal atau istri suami menular. Dan pada waktu itu memang walaupun suami saya adalah seorang dokter, tetapi tanda-tanda sebagai dia kena COVID tidak ada sama sekali. Sudah 5 hari dia kurang enak di rumah, tetapi demam, batuk tidak ada sama sekali. Apalagi penciuman dan rasa tidak ada sama sekali. Yang dia rasakan adalah punggungnya seolah-olah pegel. Dan itu biasanya saya pijit dan hilang. Tetapi pada waktu dia mengalami itu 5 hari di rumah, dia ambil keputusan bahwa saya harus periksa, jangan-jangan ini COVID ya.
Padahal tanda-tanda sama sekali tidak ada. Dan akhirnya mengambil keputusan itu hari Jumat. Hari Jumat untuk diperiksa, untuk di-swab. Dan itu pada waktu itu swab itu keluar sesudah 5 hari. Ya, bahkan kadang seminggu. Betul. Hari Jumat, hari Sabtu katanya saya mau CT scan paru. Tuh, nah, paru itu bisa ketahuan sorenya hasilnya. Dari dokter katakan, Pak, kita opname aja ya karena di paru ada sedikit bintik-bintik. Tapi Tuhan menggerakkan semua itu untuk, ya biasanya dokter kalau dibilang kayak gitu, ya sudahlah bisa diobati sendirilah kayak itu. Tapi hari itu dia bilang iya saya akan opnam, sekalipun swab itu belum ada hasilnya. Pada malam hari ketika dia akan mencas HP, dia jatuh bukan karena pusing atau apapun, tapi jatuh karena hilang keseimbangan karena colokannya memang agak ke bawah. Tapi pada malam itu Tuhan sudah nyatakan kuasanya, ya. Saya harus bergumul melewati masa-masa itu bersama Tuhan, tidak bersama yang lain. Saya sering katakan ketika seseorang kena COVID, apalagi dalam keadaan yang sangat sulit gitu, tidak ada lain selain saya dan Tuhan. Amin. Saya dan Tuhan dan saya dan Tuhan saja. Pada waktu jatuh itu jam 10 malam. Dan di rumah memang hanya kami berdua sama asisten rumah tangga kami. Dan saya berusaha karena jatuh terduduk di lantai. Bapak adalah seorang laki-laki yang tinggi, cukup besar. Saya mengangkat, menyusun bantal, tidak bisa berdiri lagi. Tapi saya teringat seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan karena anaknya sakit. Dan Tuhan menguji dia dengan berkata, makanan yang akan diberikan kepada anak-anak tidak akan diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini tidak berlalu dari hadapan Tuhan Yesus. Dan malam itu saya katakan kepada Tuhan, kalau perempuan itu bertekad untuk menunggu kapan waktu Tuhan menolong dia dengan iman, saya pun akan menunggu. Jadi kami berdua berdoa dan saya cuma katakan, Papa beriman ya, Papa beriman. Sehingga cara Tuhan untuk membuat dia berdiri jam 12 malam, ya 2 jam. Dan saya sudah katakan sama Tuhan, sampai jam berapapun Engkau pasti menolong dan memberikan jalan untuk dia bisa berdiri dan duduk. Dan puji Tuhan jam 12 malam dengan cara Tuhan yang ajaib, mungkin kalau cerita terlalu panjang, tetapi itu tidak masuk di akal saya. Tetapi Tuhan bisa membuatnya, buat kami berdua melihat betapa kuasa Tuhan itu ada, tetap ada dan selamanya ada. Amin. Ya, besoknya hari Sabtu setelah hasil keluar dari ronsen paru, masuk ke rumah sakit. Dan hari Minggu saya dapat kabar langsung Bapak mulai ngigau. Jadi saya katakan kepada anak saya, Kakak, kebetulan dia temenin saya di rumah, tinggalin suami dan anaknya untuk nemenin mamanya. Saya bilang, Mama akan jaga Papa. Jadi dia nangis. Dia bilang, Mama kan sudah ada umur. Kakak aja yang jaga sama Papa, katanya. Saya bilang, enggak. Atau izinin, Mama mau bergumul dulu malam ini. Mau tanya, mau berdoa sama Tuhan. Gimana baiknya. Tuh. Jadi malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Aku tahu Engkau punya berjuta-juta jalan untuk segala perkara yang kami hadapi. Dan segala perkara yang Kau izinkan adalah baik buat kami. Dan malam hari itu saya tidur dengan nyenyak.
Dan saya hanya bermimpi dan bermimpi. Walaupun saya buang air kecil, mimpi itu nyambung lagi. Mimpi itu adalah janji perkawinan saya di hadapan Tuhan. Pas saya melayani dia, saya mengasihi dan mencintai dia waktu dia sehat maupun sakit. Itu terus yang saya mimpi malam hari itu. Dan saya percaya itulah jawaban Tuhan dari apa yang saya minta. Pagi-pagi jam 4:30 memang kami biasa bangun untuk dengar firman Tuhan. Saya bangunin anak saya dan saya katakan, kakak, mama ditentukan jadi istri papa, sedangkan kamu ditentukan jadi anak papa. Jadi mama yang akan jaga papa. Semalam mama, Tuhan sudah berbicara kepada mama tentang janji perkawinan. Akhirnya dia menangis. Oke lah kalau kayak itu. Dan saya langsung beres-beres. Itu bapak baru sehari di rumah sakit sudah ngigau. Jadi saya langsung berangkat ke rumah sakit. Saya ada bersama-sama dengan dia. Satu kamar yang terkurung dan saya dijanjikan tidak boleh keluar. Kemana-mana pun tidak boleh. Dan saya memang sudah berpikir bahwa apa yang Tuhan katakan gak pernah salah. Saya berangkat, saya temenin dan memang kadang sadar kadang enggak. Itu memang mungkin kalau kita yang ngalamin kita enggak nyangka sebegitu cepatnya, enggak sadar ya. Jadi saya di situ masuk Minggu, Rabu sore bapak sudah masuk ICU karena sudah tidak tahu apa-apa. Dan bahkan Rabu itu sudah ada pendarahan lambung. Dari lambung keluar darah. Makanya harus dimasukkan ke ICU. Dan saturasinya tinggal 58. Masuk ICU pun saya bolak-balik antara mau dioper ke rumah sakit umum atau Caritas, karena Caritas belum pernah ICU-nya ada rawat COVID. Jadi bapak itu perdana di ICU Caritas dirawat COVID. Jadi sampai ada 7 kali sampai saya kan harus pulang ke rumah karena saya tunggu di rumah. Tidak mungkin kalau masuk ICU saya tunggu di rumah sakit. Waktu saya pulang ke rumah jam 7 malam pun masih diteleponin, ibu, bapak mau di rumah sakit umum atau Caritas. Saya dari awal saya katakan apa yang dianjurkan dari rumah sakit saya menerima karena saya tahu dimanapun dia ditempatkan dan dirawat, saya tahu Allahku ada di sana. Jadi malam itu saya bilang, kalau ini keputusan terakhir yang saya harus ambil karena bolak-balik saya mengatakan hal yang sama. Kalau bisa saya meminta, kalau memang Caritas masih bisa karena saya disuruh pilih, saya milih Caritas. Saya milih Caritas karena mungkin lebih dekat dari rumah dan sudah banyak yang kenal di situ. Jadi saya pilih Caritas. Akhirnya Caritas membuka diri dan menyatakan bahwa ICU mereka zona merah. Gara-gara si bapak masuk ICU di sana. Pemirsa yang saya kasihi, Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sibuk dokter maupun para perawat melayani dengan baik, tapi mereka ketakutan karena mereka belum pernah merawat pasien COVID di ICU. Dan kami disuruh mencari plasma. Pada waktu itu plasma sangat-sangat sulit untuk dicari. Tetapi oleh bantuan Dr. Fian, dia coba nelpon karena ada kawannya di rumah sakit Angkatan Darat Jakarta. Bapak itu sudah pensiun, sudah 10 tahun lebih dari Angkatan Darat. Tetapi cara Tuhan tidak pernah kita duga.
Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak dilihat oleh mata kita, Allah menyediakannya bagi kita. Amin, Ibu. Dan Puji Tuhan ya. malam Intinya hari itu akhirnya setelah akhirnya Tuhan memberikan perkara yang besar. Pak ya, Dokter di Jakarta Di Jamah. akhirnya plasma bisa didapat, dan mereka bayangin sudah pensiun segitu lama, mereka langsung katakan, buat siapa? Dokter Jimmy Sabirin. Oh, yang pensiunan tentara ya. Jadi si Dokter Vian telepon saya, tante, om pensiun pangkat apa? Soalnya ditanya dari Jakarta, jadi saya katakan. Dan mereka bilang sekarang juga bisa diambil. Dan prosesnya pengambilan itu juga sangat-sangat luar biasa. Baik pemirsa, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan berkarya untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada keluarga Ibu Maria Sabirin, di mana suaminya Dokter Sabirin mengalami COVID dan mujizat terbesar terjadi. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain.
Bersamamu Bapa dapat kulewati semua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Untuk hari-hari ini orang yang mengalami COVID, jika mengalami mujizat kesembuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kesaksian yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Ibu Maria Sabirin. Silakan Pak Pendeta, bagaimana menanggapi secara singkat kesaksian yang baru disampaikan? Keluarga Dr. Jimmy Sabirin sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi juga terpapar dengan virus corona. Nah, kalau kita lihat juga dalam kitab yang kita baca ini tadi, Paulus sebagai seorang rasul, dia percaya juga kepada Tuhan, juga banyak mengalami pergumulan dan penderitaan. Seringkali orang berpikir bahwa kalau udah ikut Tuhan, udah percaya kepada Tuhan, bebas daripada penderitaan, bebas daripada kesulitan. Tapi faktanya tidak. Maka kalau kita lihat di dalam teks kita tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pergumulan, kesulitan, masalah bisa ada. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya adalah dia kuat, Paulus kuat. Mengapa dia kuat? Karena dia di dalam Tuhan. Sebenarnya Paulus bukan orang yang tidak punya kekurangan, bukan manusia super, tidak. Tetapi sekali lagi di dalam Dia, di dalam Yesus, Paulus mampu melewati semua pergumulan dan penderitaan. Saya percaya keluarga Dr. Jimmy juga, karena mereka di dalam Tuhanlah. Maka sekalipun masuk dalam ruangan ICU, ya, mereka kuat lewati semuanya. Mereka cakap menanggung segala perkara. Dan saya percaya ini juga yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, ya, kita tinggal di dalam Yesus, kita dimampukan melewati semua pergumulan, penderitaan yang ada di dunia ini. Iya. Ya, bisa kita lihat mungkin satu ayat, Bu Pendeta, mungkin Ibu Starina bisa baca ya dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang kelima. Coba satu ayat kita bahas dulu Yohanes untuk 15 melanjutkannya ayat ya. yang kelima, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kekuatan di dalam Dia tentu saja mengacu kepada pribadi ya. Iya. Pribadi yang adalah Yesus. Silakan Ibu. Betul. Siapa yang sudah ketemu boleh. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Iya, kita harus garis bawahi bahwa di luar daripada Yesus kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak dapat melewati pergumulan, melewati masalah, melewati kesulitan. Kalau kita di luar Yesus. Tapi kalau kita di dalam Yesus, maka orang lemah akan berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Aku cakap menanggung segala perkara, Bu Silvi. Ya baik Pak Pendeta. Sebelum Bapak menjelaskan kelanjutannya ada pertanyaan ya. Iya. Untuk Ibu satu Surtarina Tambunan. Silakan Bu. Apa yang mau Bapak Ibu mungkin sambil bertanya silahkan, ada minuman, ada snack yang bisa dinikmati bersama. Silakan ya. Oke. Pak silakan sambil minum. Ada pertanyaan saya. Iya. Kita kan mengenal Paulus itu seorang rasul yang cukup berkomitmen ya dalam melayani Tuhan. Bahkan dia juga kita tahu bagaimana pelayanannya begitu luar biasa. Tapi kenapa dia masih tetap mengalami penderitaan? Bukankah seharusnya orang-orang yang sudah seperti harusnya Bebas. mendapat upah dari surga gitu, maksud saya kebahagiaan, kesenangan ya. Iya, Itu saja iya. Pak Pendeta, Baik. terima kasih. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang sangat menarik. Siapa sih yang lebih hebat lagi imannya daripada Paulus? Tapi Betul. kok tadi deretan pergumulan dan masalahnya itu panjang sekali Pak Pendeta. Silakan. Iya. Ketika kita mengikut Yesus, ya, Yesus tidak pernah janjikan bahwa kita tidak akan menghadapi pergumulan. Betul. Bahkan dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Nah, jadi
Ikut Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami kesulitan, penderitaan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Penderitaan itu bisa menyadarkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat umpamanya dalam contoh anak yang hilang. Ya, anak bungsu itu meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, minta warisan. Tetapi ketika dia berada di perantauan, ketika sudah dihabiskannya apa yang ada padanya, ya, dia mencoba mengisi perutnya dengan ampas makanan yang seharusnya diberikan kepada ternak, babi. Dia mencoba, tetapi orang pun tak kasih itu kepada dia. Di saat dia menderita, berada di titik terendah dalam kehidupannya, dia sadar, dia ingat akan bapaknya, ingat akan rumah bapaknya, bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Kalau dia kembali, maka dia tidak akan mengalami pergumulan. Dan penderitaan itulah akhirnya menyadarkan dia kembali kepada Tuhan. Jadi lewat penderitaan kita bisa berubah, bisa kita kembali kepada Tuhan, ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya puji Tuhan. Ya, kalau ada masalah dan pergumulan justru itu yang membuat kita kembali sadar akan kebaikan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ya, baik Pak Pendeta, terima kasih. Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Anda dapat menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan ini melalui YouTube TVRI Sumsel dan juga Facebook. Bahkan Anda dapat menyaksikan melalui tayangan TVRI. Bapak Ibu Saudara pemirsa, kita akan mendengarkan apa menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan. Kuat di masa sulit. Silakan Pak Pendeta. Ya, sebagai closing statement kita pada hari ini dari renungan kita ini bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan berarti orang yang merenungkan firman, menghayatinya, mempraktekkannya dalam kehidupannya. Dia akrab dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Merekalah yang kuat, ia menanggung segala perkara. Merekalah yang akan kuat melewati semua kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, sekali lagi mau saya katakan, kita tidak pernah kehabisan tenaga, kita tidak pernah kehabisan kekuatan melewati kesulitan penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Karena sumber kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan kekuatan, kuasa yang Dia akan berikan kepada kita untuk melewati semua masalah penderitaan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, itulah yang membuat kita kuat menghadapi semua pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Amin, luar biasa. Jadi artinya pemirsa dimanapun Anda berada, apapun masalah yang dihadapi, engkau jangan takut khawatir dan engkau pasti sanggup bertahan dan sanggup melewati jika engkau bersama dengan Yesus, sumber kekuatan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini dan kita akan menutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Iwan Karo-Karo. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami. Ajar kami terus tinggal di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat kami cakap menanggung segala perkara. Dalam kehidupan ini, pasti ada pergumulan, pasti ada kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kalau kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan kuat. Kami dimampukan melewati semua pergumulan-pergumulan itu. Tuhan topanglah kami. Tuhan topang semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka juga mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, ini seru kami.
doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan pujian berdiri.